Kita uji coba transaksi penerimaan saldo awal 15 juta. Kita simpan. Baiklah teman-teman, kita akan membuat sebuah user form yang akan kita gunakan untuk mengisi database transaksi pada sheet 1 ini. Untuk membuat user form, kita mulai dari menu developer, kemudian masuk ke Visual Basic. Setelah itu kita pilih menu insert, kemudian user form. Kita desain user form sesuai dengan kebutuhan kita. Kita membuat sebuah label, kita aktifkan dulu toolnya. Membuat label, kita cari icon yang menggunakan huruf A. Kemudian kita tulis judulnya di sini yaitu jenis transaksi. Setelah itu untuk jenis transaksi ini karena pilihan ya, di sini ada penerimaan dan pengeluaran, maka kita gunakan combo box untuk menentukan jenis transaksinya. Kemudian yang kedua, kita membuat uraian. Uraian kita gunakan text box dan kita buat ukurannya lebih besar karena uraian bisa berisi dengan karakter yang banyak. Dan setelah itu kita buat satu lagi yaitu untuk jumlah. Untuk jumlah kita juga menggunakan text box. Oke, kurang lebih seperti ini formatnya. Kemudian kita tambahkan sebuah tombol untuk menyimpan yaitu comment button. Kita pilih comment button di sini. Lalu kita ganti namanya menjadi simpan. Kita sesuaikan. Lalu untuk jenis transaksi ini akan ada dua pilihan yaitu penerimaan dan pengeluaran, sehingga jika ini kita tampilkan maka jenis transaksinya masih kosong ya, belum ada pilihan, sehingga kita harus membuat dulu pilihan di sini. Caranya yaitu kita masuk ke bagian yang kosong pada user form, kita klik 2 kali. Kemudian prosedur di sini ya, kita rubah dari klik menjadi inisialis. Lalu kita masukkan rumusnya. Lalu kita masukkan kodenya yaitu combo box 1 dot add item spasi tanda petik penerimaan petik tutup. Kemudian ini maksudnya adalah ketika user form ditampilkan maka combo box 1 akan ditambahkan item penerimaan. Lalu setelah itu ditambahkan lagi item yang kedua. Saya copy ya yang atasnya yaitu pengeluaran. Nah, jadi ketika user form ini ditampilkan maka akan muncul penerimaan dan pengeluaran yaitu pada combo box 1. Combo box 1 itu apa? Kita perhatikan di sini jenis transaksinya di sini menggunakan combo box 1. Caranya melihat yaitu di properties. Nah, di sini ya. Kita perhatikan namanya di sini adalah combo box 1. Ini untuk jenis transaksi. Ketika ini nanti ditampilkan, maka di sini akan muncul pilihan penerimaan ataupun pengeluaran. Selanjutnya kita akan mengisi tombol simpan. Ketika tombol simpan kita klik, maka data yang ada di text box dan combo box ini akan dipindahkan ke database yang sudah kita buat di sini. Lalu kita masuk ke simpan, kita klik 2 kali. Kita tulis di sini yang pertama yang perlu kita
perhatikan yaitu menentukan baris kosongnya, menentukan di mana data itu akan ditulis ya. Karena data itu akan ditulis tentunya di tempat kosong yang paling atas ya. Ya, data pertama di sini, yang kedua nanti di sini dan seterusnya. Sehingga untuk menentukan letak baris yang selalu berubah-ubah, maka diperlukan sebuah rumus untuk menentukan baris akhirnya. Dim baris s integer, kemudian kita tentukan barisnya itu berada di mana. Baris sama dengan di sheet 1, karena kita bekerja pada sheet 1 ya. Dot cell buka kurung row con koma 1 tutup kurung n XLUP dot offset 1,1 dot row. Jadi ini maksudnya adalah baris kosongnya itu berada pada sheet 1, selnya pada row yang belum kita ketahui, kemudian di kolom yang pertama yaitu kolom A, kemudian berakhir pada baris yang ada tulisannya ya. Jadi di sini berarti kalau ini berakhir di sini. Kemudian karena kita akan menulis di bawahnya, maka ditambahkan offset di sini ya. Offsetnya 1,1. Jadi maksudnya offsetnya 1 ke bawah, kemudian pada kolom yang pertama. Itu maksudnya. Jadi ketika di sini dia akan turun 1. Kemudian setelah itu kita tinggal mengisi sel-sel ya yang ada di sini. Jadi sel mulai dari sel A2, B2 ini akan kita isi. Caranya bagaimana? Yaitu selnya berada pada sheet 1. Kemudian sel penulisan yaitu row index, kolom index. Jadi row-nya dulu ya. Di sini row atau barisnya itu belum kita ketahui, sehingga kita menggunakan deklarasi yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu baris koma kolom indeks. Kolom indeksnya ada pada A, yaitu kolom ke-1. Kemudian dot value sama dengan, untuk kolom pertama itu isinya adalah nomor transaksi ya. Jadi ini adalah nomor urut, kita pakai saja untuk kodenya BKP gitu ya. Kemudian tambahkan dengan nomor urut. Nomor urut itu berarti baris ini tadi dikurangi 1. Jadi kenapa dikurangi 1? Karena baris ini yang pertama berada pada baris yang kedua, sedangkan yang kita harapkan yaitu angkanya adalah yang muncul angka 1, sehingga 2 dikurangi 1. Kemudian untuk kolom yang kedua, yaitu sheet 1 sel baris kolom yang kedua, isinya yaitu di sini kita perhatikan tanggal ya, makanya di sini sama dengan date. Kemudian selanjutnya untuk kolom yang ketiga adalah jenis transaksi. Tadi telah kita buat jenis transaksinya itu menggunakan combo box 1, jadi sama dengan combo box 1.value. Lalu berikutnya yang keempat, uraian. Uraian tadi kita menggunakan text box ya, text box 1.value. Lalu jumlah ya, jumlah itu yang kolom ke-5 sama dengan tadi jumlah menggunakan textbook juga, yaitu textbook 2 ya kan, dot value. Kemudian saldo ini adalah rumus ya, rumus sum. Jadi saldo ini adalah rumus sum. Jadi sebelum kita nulis untuk saldo, perhatikan dulu di sini ada 2 pilihan ya untuk jenis transaksi, ada penerimaan dan ada pengeluaran.
Jadi ketika di sini keterangannya adalah penerimaan, maka yang tampil di jumlah itu adalah nilai positif. Sedangkan ketika jenis transaksinya itu adalah pengeluaran, maka yang ditulis di jumlah itu adalah negatif. Sehingga di sini kita buat dulu rumus if ya, untuk membaca apakah nilai di sini positif apa negatif. Jadi sebelum kita masuk ke ini sheet ya, baris yang kelima, kolom yang kelima, di sini kita tambahkan dulu pilihan ya. Pilihan itu menggunakan fungsi if. Jadi if combo box 1 dot value. Jadi jika combo box 1 itu isinya adalah penerimaan ya, maka itu adalah 10 di sini 10. Maka ini isinya set 1 sel baris, 5 sama dengan text box 2. Itu jika combo boxnya yaitu penerimaan isinya ya, atau jenisnya adalah penerimaan. Lalu jika bukan penerimaan, berarti di sini else itu ya lawannya. Jadi jika bukan, maka apa isinya? Isinya adalah ini ya. Kita copy paste ke sini, kemudian kita buat negatif. Caranya bagaimana? Kita kali dengan min 1. Nah, ini nanti nilainya akan menjadi negatif. Kemudian kita tutup n-nya ya. N if. Ya. Kita tutup if-nya dengan n if. Oke, ini untuk prosedur yang pengisian jumlah, karena ada dua pilihan antara positif dan negatif menyesuaikan dengan jenisnya. Kemudian kita masuk ke saldo. Ya, saldo berarti di sini kita copy dulu. Ini adalah saldo. Jadi sebelumnya kita kasih keterangan dulu di sini ya. Saldo ini adalah kalau kita nulis di dalam sini itu menggunakan rumus sum. Jadi seperti ini rumus ya, sum dari rank E ya, E2 sampai E terakhir. Nah, seperti itu. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Sum E2 sampai dengan E1048576 ini. Ini kalau kita nulis rumusnya di sel ini. Namun kita nulisnya adalah di dalam makro Excel, sehingga yang tampil di sini adalah hasil akhirnya, bukan rumusnya tapi angka. Sehingga kita perlu menulis ini di dalam makro Excelnya. Caranya bagaimana? Kita gunakan fungsi worksheet function ya. Jadi di sini application untuk menentukan formula pada makro Excel, yaitu menggunakan worksheet function. Di sini ada pilihan worksheet function ya. Fungsi apa yang kita gunakan yaitu fungsi sum, bukan sum if ya, tapi sum biasa. Kemudian rumus sum yaitu adalah menggunakan tanda buka kurung, kemudian ranknya ya, kita tentukan ranknya yaitu berada pada sheet 1 ya. Ranknya ini yang perlu kita copy paste dari sini tadi. Jadi ini ya, dari E2 sampai dengan E76 ini kita copy, tapi bukan semua yang di copy ya, hanya ranknya ini aja, E2 nya sampai E1048576 ini saja yang kita copy, kita masukkan ke sini. Kemudian jangan lupa di sini karena ini formula makro menggunakan tanda petik untuk penulisan rank. Tanda petik. Kemudian ini tutup kurung yang pertama itu untuk mengurung yang tutup kurung yang pertama digunakan untuk menutup kurung rank ya. Kemudian kita butuh satu lagi yaitu untuk menutup fungsi sum. Seperti itu. Cukup seperti ini rumusnya. Jadi ini adalah sum, rumus sum untuk penjumlahan dari sini, dari kolom E. Selanjutnya, setelah kita mengisi data di sini selesai, maka semua data yang ada pada text box maupun combo box ini akan kita kosongkan, sehingga kita tambahkan lagi di bawahnya. Ya. Semua prosedur di sini kita kosongkan, mulai dari combo box ya. Combo box 1 dot value
sama dengan kosong. Kosong itu adalah petik 2 kali. Kemudian text box satunya juga kita kosongkan. Dot value sama dengan kosong. Lalu text box 2 juga kita kosongkan. Text box 2 dot value sama dengan kosong. Lalu kita letakkan kursornya pada combo box 1. Jadi combo box 1 dot set focus. Ya, selesai seperti ini. Lalu bagian terakhir, nah, kita pastikan butuh sebuah tombol untuk memanggil user form yang sudah kita buat tadi. Caranya bagaimana? Di sini saya sudah menyiapkan sebuah tombol ya. Tinggal kita mengisi scriptnya. Jadi desain mode-nya di developer, desain mode-nya kita aktifkan, kita klik 2 kali di sini. Kemudian kita panggil user form 1. Bagaimana caranya? Ini ya. User form 1 dot show. Lalu kita tutup. Desain mode-nya kita matikan, lalu kita uji coba. Sebelumnya kita hapus dulu ya. Kita uji coba transaksi penerimaan saldo awal 15 juta. Kita simpan. Oke, kemudian pengeluaran sewa alat 5 juta. Kemudian kita simpan. Kemudian kita buat penerimaan lagi di sini, penjualan misalnya. Kemudian 1 juta. Ya, cukup ini untuk contoh saja. Perhatikan nomor transaksi BKP 1, tanggal, otomatis, jenis penerimaan, saldo awal, uraiannya, jumlahnya 15 juta, saldo 15 juta. Kemudian nomor transaksi 2, BKP 2, tanggal 2, jenis pengeluaran, kemudian uraiannya sewa alat, jumlahnya min 5 juta, saldonya menjadi 10 juta. Jadi 15 dikurangi 10 juta. Kemudian BKP 3, penerimaan ya, di sini penjualan, maka dia positif. Penerimaan ya, jadi dia positif 1 juta, bertambah saldonya menjadi 11 juta. Demikian cara membuat user form. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton.